Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aining Tias dengan NPM 2241180, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 mengenai pengembangan SDM. SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada pada suatu negara. SDM meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu atau manusia. Karenanya, SDM menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan yang termasuk dengan SDM adalah yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja di kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun. Usia produktif ada di rentang usia 20 sampai dengan 40 tahun. Selanjutnya, tenaga ahli. Tenaga ahli adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, pemimpin. Pemimpin berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan, baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan pemimpin. Selanjutnya, pengusaha. Pengusaha adalah individu yang mampu mengembangkan usahanya. Perusahaan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, produsen. Produsen adalah individu yang bisa menghasilkan barang. Nah, selanjutnya yang terakhir, konsumen. Konsumen adalah individu pemakai dari barang yang diproduksi. Apa saja manfaat pengembangan SDM itu? Yang pertama, membantu para karyawan membuat keputusan dengan baik. Kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasi. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, tujuan pengembangan SDM. Pengembangan SDM memiliki tujuan pastinya. Nah, secara umum sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melalui program pendidikan dan pelatihan. Namun secara terperinci, ini dia tujuan-tujuan pengembangan SDM. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula, hasil banyak, keuntungan berlipat. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Mengurangi kerusakan produk membutuhkan pelatihan yang cermat dalam setiap tahap, dari produksi hingga pengiriman. Dengan fokus pada kualitas, pengembangan yang tepat, penanganan hati-hati, dan umpan balik di pelanggan, perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih ingin mengerjakan suatu hingga sempurna, namun jika pengerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, SDM
melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik, dan efisien. Yang keempat, meningkatkan sifat kepemimpinan. Ini bertujuan untuk meningkatkan sikap kepemimpinan. Ada serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa leadership atau kepemimpinan membuat para karyawan tahu seberapa besar porsi dalam pekerjaannya. Yang kelima, menciptakan moral karyawan atau manusia. Moral yang baik menjadi kewajiban mutlak bagi seorang karyawan. Kejujuran, rendah hati, dan mau bekerja keras menjadi nomor 1. Kejujuran itu penting. Jika karyawan pura-pura sudah mengerjakan tugas tapi sebenarnya belum, kejujuran adalah barang yang mahal, harus dipupuk oleh setiap karyawan. Banyak perusahaan yang hancur karena ketidakjujuran. Menaikkan balas jasa. Ketika pengembangan SDM dilakukan, maka kualitas pekerja semakin baik, imbasnya juga balas jasa dilakukan dengan baik. Berikut ini saya akan membacakan metode pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangannya yaitu yang pertama pelatihan atau training, kedua magang, pendidikan, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi, coaching, atau outbound. Fungsi-fungsi pengembangan dari SDM. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja antara lain adalah mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga, baik tentang kualitasnya maupun kuantitas. Perusahaan perlu mendata kemampuan apa saja yang dibutuhkan dari karyawan yang diterimanya serta berapa jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Ini mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga para pekerja dapat dengan tenang bekerja dan berkonsentrasi. Yang ketiga, fungsi pemutusan kerja. Pengembangan SDM juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau yang dikenal dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terhadap karyawan yang ternyata tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan perusahaan. Pengembangan SDM jelas dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar investasi, tetapi juga merupakan strategi penting yang berkelanjutan bagi kesuksesan jangka panjang. Organisasi menempatkan fokus pada pengembangan karyawan bukan hanya untuk keuntungan individu saja, tetapi juga untuk memajukan organisasi secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.